Dari teman-teman, saya persilakan. Ya, siapa yang mau bertanya? Dikasih hapus dulu. Siapa yang mau bertanya silahkan ya. Aduh, saya nggak punya makalahnya nih. Coba dilihat lembaran slide 1 deh. Yang kedua, ada yang mau bertanya? Oke, Sarah. Saya mau tanya di Ikhlas. lowongan kerja memiliki 5 jenis, yaitu pekerjaan produk, jasa, korporat, sama pemerintahan. Saya mau tanya dari poin ketiga, contoh aksesoris korporat seperti apa? Contoh aksesoris korporat misalnya kegiatan perusahaan, kegiatan sosial perusahaan yang bersangkutan. Ini seperti sebuah perusahaan melakukan sosial kepada alam, hanya perusahaan melakukan pohon 1000. Itu seperti kita 1000 pohon, kita menanam 1000 pohon, mengajak masyarakat, tetapi juga mengadakan iklan perusahaan agar masyarakat juga mengenal perusahaan itu. Ada yang lain? Puas, Sarah? Sudah cukup. Yang lain? Coba buat slide yang terakhir deh. Coba kasih contoh untuk surat membaca. Contoh dari surat membaca misalnya apa itu? Isi dari surat membaca. Menanggapi atau bagaimana? Itu surat membaca itu seperti pembaca memberikan respon kepada perusahaan atas produk-produk yang dikeluarkan, baik atau buruknya barang itu tanggapan dari pembaca. Contohnya? Contohnya kita punya barang elektronik yang dikeluarkan perusahaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang jika perusahaan melakukan iklan, para pembaca akan memberikan surat pembaca dari perusahaan ini, dia tidak terlalu puas atas barang-barang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Kalau itu produk. Kalau di pemerintahan, kasus di pemerintahan ada nggak? Kalau untuk surat pembaca, pernah baca apa? Surat Mungkin pembaca pembunuhan biasanya atau apa? Ada juga. Itu seperti kita kepada Ahok juga biasa gitu, yang dia tidak sesuai dengan apa yang keinginan masyarakat menyampaikannya melalui media, dan itu bagian humas yang akan berbicara kepada masyarakat bagaimana kinerja Ahok, yang mengapa kinerjanya itu selalu bisa tersendat. Terus akhir dari surat pembacanya itu biasanya surat pembaca itu ditanggapi lagi atau memang endingnya hanya sebagai respon saja? Ini ada beberapa yang harus diperhatikan, itu harus ditanggapi. Itu jika kita surat pembaca memberikan respon yang tidak baik, kita harus menanggapinya. Tetapi kita harus menanggapinya tanpa harus ada media. Sebelum kita tahu apa dan mengapa orang itu memberikan yang tidak baik, respon tidak baik kepada media. Setelah itu kita akan memberikan ucapan terima kasih jika kita sudah melakukan introspeksi kepada bagian perusahaan kita, dan memberikan terima kasih atas respon yang diberikan masyarakat kepada perusahaan itu. Oke. Ya, yang lain? Ada pertanyaan?
Audiensnya ini sudah paham atau nggak tahu bertanya? Ini cemilannya lebaran snacks ya, saper. Itu sejumlah leaflet yang dimasukkan dalam bentuk kemasan. Biasanya berisi instruksi perusahaan atau bagaimana menggunakan suatu produk. Seperti kita begini, kita membeli obat, kita pasti akan menemukan cara pemakaian obat itu yang baik kepada kita agar orang pemakainya tidak overdosis atau salah menggunakan. Nanti dalam setiap produk kalau ada cara pemakaian itu, apakah itu suatu pekerjaan IA? Itu kadang pekerjaan dia cuma memberikan suatu tanggapan yang baik atau ada respon yang nggak baik dari luar. Dia hanya memperluruskan masalah tapi bagian untuk ini itu bagian orang-orang yang sudah dipertugaskan ke bagiannya Untuk membuat saper tersebut. Ada lagi pertanyaannya? Laporan tahunan deh, coba deh Ci. Laporan tahunan. Ada ya tadi ya? Robert Poole mengatakan ada beberapa faktor dalam pembuatan laporan tahunan meliputi anggaran, alokasi sumber daya manusia, dan kendala yang dihadapi. Coba kamu bisa paparkan ke kita, maksud dari Robert ini gimana sih? Nggak ngerti saya. ini anggaran alokasi sumber daya manusia. Itu laporan tahunan kita juga harus seperti di Jakarta ini, laporan keuangan harus disampaikan setiap tahunnya. Itu anggaran itu berapa yang keluar, berapa yang pemasukan, dan berapa juga kerugian yang akan ditimbun dalam laporan tahunan itu. Dan dari situ juga kita akan tahu Jakarta ini ada kemajuan atau tidak. Dan kendala yang dihadapinya itu hanya bagian-bagian orang tertentu yang akan mengetahuinya. Dan itu tidak akan dilaporkan ke media. Yang hanya dilaporkan ke media hanya anggaran alokasi sumber daya manusia, berapa keuntungan dan kerugian dari Jakarta. Orang-orang tertentu yang bagaimana? Maksudnya orang-orang tertentu internal atau gimana? Ini internal. Internal. Jadi staf boleh tahu. Bagian staf itu hanya bagian staf keuangan, bagian keuangan aja yang tahu. Accounting. Dan bagian seperti wali kota dan wakilnya. Jadi pimpinan, wakil, sama keuangan. Staf-staf keuangan. Berarti di bawahnya nggak diperbolehkan. Tidak, maksudnya tidak dipublikasikan ya, Iya, laporan tahunan. tahunannya. Dalam satu perusahaan itu kadang ada juga entahnya dalam pemerintahan, kita nggak tahu ada orang-orang yang salah membeberkan suatu masalah itu menjadi besar. Terus kalau dari laporan tahunan ada kendala yang dihadapi. Memang kalau laporan tahunan itu bisa ketahui ya kendala yang dihadapi. Cara melihat kendala yang dihadapi dari laporan tahunan dilihat dari sisi mana? Dari sisi seperti kita pekerjaan yang akan dilakukan dalam satu tahun ini. Jika ada pekerjaan yang satu tahun ini tidak tercapai, itu adalah salah satu kendala dalam laporan tahunan di pemerintah. Iya, maksud saya kok bisa orang tahu kendala yang dihadapi? Kan di sini sebenarnya anggaran, alokasi sumber daya manusia, dan kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi. Nah, dalam laporan tahun itu bukannya bentuknya semua angka. Iya, kadang juga begitu. Itu juga kita akan, kalau dalam pemerintahan, kadang anggaran itu akan dikendala dalam pusat. Kadang pusat juga susah mengeluarkan anggaran kepada kota-kota atau setiap tempat-tempat yang akan diberikan anggaran yang baik, karena kadang di tempat-tempat lain anggaran untuk dikirimkan kadang berbeda.
Ada yang lain? Tidak ada bertanya? Sudah cukup? Sudah cukup puas? Oke ya. Saya rasa bisa ditutup, Ci. Terima kasih atas kritik dan saran dari teman-teman semua.